Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazita Ajeng Zulfia, NPM 1921020230. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang hubungannya dengan perbuatan mukallaf dan bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wa'di. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum takfi, yaitu satu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua ada nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanifah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang takhi, disebut haram. Sebaliknya juga, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zahni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takfiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Takfi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalam ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dan dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber-sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ihtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah atau sulit, berat, susah, atau sungkar. Kata jahda yang selanjutnya menjadi ijtihad, diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad adalah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana.